seekor kucing jantan milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya saat dalam perawatan di Puskeswan, Jakarta di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Dokter telah mengecek kesehatan dengan mengambil sampel darah dan pemasangan infus ke kucing. Dari hasil pemeriksaan, kucing dalam kondisi stres, namun pihaknya telah memberikan makanan, multivitamin dan antibiotik agar kondisi kucing tidak semakin stres. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak Puskeswan, kondisi kucing saat ini sudah membaik. Alhamdulillah kucingnya kondisi saat ini stres, namun saat ini kita sudah ambil hasil darah. Alhamdulillah hasil darahnya bagus, kondisinya hanya stres saja. Nanti akan Pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan hewan-hewan di rumah Uya Kuya pasca kericuhan. Dari Jakarta, Helmi Sanyang-Batia News melaporkan. Sementara itu, artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pasalnya pelaku merupakan seorang wanita, tidak mengetahui barang rosokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan penjarahan. Uya Kuya juga mengaku belum melapor terkait insiden penjarahan rumahnya. Tim Liputan News melaporkan. Usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di media sosial. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Sementara itu pemirsa, anggota DPR nonaktif Uya Kuya datangi Polres Jakarta Timur. Aksi penjarahan di rumah pribadinya meninggalkan trauma bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, bendahara negara itu menggambarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Lukisan bunga dilukisnya sendiri 17 tahun lalu. Itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Menurutnya lukisan itu sangat pribadi, seperti rumahnya yang dijarah. Warga panik dan berhamburan saat mengetahui 4 gudang kain, sepatu, makanan dan logistik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Cimahi terbakar hebat. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi untuk pengambilan air cukup jauh. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena jalan di lokasi kejadian dipadati warga dan kendaraan. Mungkin dari gudang kain, mungkin kain segitu banyaknya, entah berapa miliar. Mungkin dari gudang ciki juga sama, dari gudang sepatu juga sama, apalagi dari gudang tempat. Berkas-berkas dokumen ya. Beruntung saat kejadian kondisi gudang kosong karena karyawan sudah pulang. Sementara kerugian material ditaksir menembus miliaran rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu News melaporkan. Puluhan santri di salah satu pondok pesantren di kota Depok, Jawa Barat diduga alami keracunan makanan. Dalam kurun 3 hari, sebanyak 72 santri alami gejala demam, pusing, muntah, dan diare hingga harus mendapatkan perawatan medis. Beginilah suasana saat puluhan santri Baitul Quran Kota Depok dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob diduga akibat keracunan makanan. Total 72 santri sudah mendapat penanganan terdiri dari 40 pasien rawat inap dan 30 pasien rawat jalan. Sebanyak 10 pasien rawat inap telah pulang sehingga kini 32 santri masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Untuk pengecekan sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan oleh petugas Puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih melakukan pemantauan intensif hasil pemeriksaan laboratorium. Diharapkan dapat segera mengungkap sumber penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Rekaman kamera pengawas yang berada di kawasan industri Candi Ngalian, Kota Semarang memperlihatkan saat sepasang kekasih yang merupakan orang tua bayi menuju lahan kosong.
keduanya kedapatan membawa alat gali tanah dan jasad bayi yang baru dilahirkan. Usai menguburkan bayinya, keduanya kemudian meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Polisi akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembuang bayi. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di Ngalian, Semarang. 2 pelaku nekat mengugurkan kandungannya lantaran malu hamil di luar nikah. Sang ibu juga lantas mengugurkan bayi dengan meminum obat yang dibeli. Coba kabur tidak, karena yang saudara Rafli ini masih bekerja, kerjanya di sekitar Kalijen. Mungkin yang pertama alasannya menggugurkan karena sakit. Infonya waktu hamil saudari muda ini Fatimah. Atas perbuatannya, keduanya mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal tentang perlindungan anak Junto pasal 346 KUHP dengan hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sakit hati ditinggal cerai oleh suami. Seorang wanita bakar rumah milik Pak RT hingga ludes. Pelaku mengamuk dan menangis histeris menolak saat ditangkap polisi. Kebakaran rumah terjadi di Kelurahan Mesat, Kota Lubuk Linggau. Akibat dibakar seorang wanita, penghuni rumah sebelumnya. Rumah milik ketua RT tersebut dengan api membumbung tinggi. Warga bersama dengan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Pembakaran rumah dipicu amarah pelaku yang kecewa karena ditinggalkan suaminya. Pelaku sakit hati setelah rumah miliknya dijual oleh suaminya. Sementara suami pelaku kabur. Pelaku diduga dalam pengaruh narkoba. Pelaku marah saat diamankan polisi. Dilakukanlah pembakaran sehingga mengakibatkan kebakaran rumah tersebut. Untuk kerugian sendiri, rumah yang dibakar? Jadi untuk kerugian ditaksir sebesar kurang lebih 150 juta. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Pemirsa, sebanyak 10 pekerja migran Indonesia ilegal digagalkan keberangkatannya ke Kamboja di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka dijanjikan bekerja sebagai admin judi online dengan iming-iming gaji besar. Unit Jatan-Ras Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mengamankan 10 pekerja migran ilegal yang hendak terbang ke Kamboja. Diketahui, para korban dari daerah Sumatera Utara ini dijanjikan bekerja sebagai admin situs judi online. Dari hasil pengembangan, polisi pun menangkap 2 pelaku yang memiliki berbagai peran. Satu pelaku berperan merekrut korban melalui media sosial, sementara lainnya membantu proses pemberangkatan. Hasil pemeriksaan menyebut modus operandi para pelaku membuka lowongan di media sosial dan memfasilitasi pembuatan paspor serta tiket keberangkatan para korban dengan gaji fantastis. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta. Sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non-prosedural. Para korban selanjutnya diserahkan ke BP3MI untuk dipulangkan, sementara para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.